juga yang digunakan dimanfaatkan oleh pengungsi Rohingya hari ini. Cara mereka keluar dari Cox's Bazar adalah dengan menggunakan kapal. Kalau pengungsi Rohingya nggak mau menggunakan kapal lagi ada syarat, Bang. Gimana tuh? Nah, kasih aja KTP mereka, biar mereka bisa buat paspor. Kalau mereka bisa buat paspor, baru mereka bisa keluar dari pesawat. Makanya kalau pertanyaannya adalah kenapa pengungsi Rohingya cuma keluar naik kapal? Karena Ya, mereka tidak punya. Karena mereka nggak punya identitas lain. Kartu UNHCR itu nggak bisa beli tiket pesawat. Kecuali nanti kawan-kawan ini berubah, kartu UNHCR itu bisa beli tiket pesawat. Mungkin kawan-kawan itu akan keluar pakai pesawat. Ini yang lagi Viral. ya, viral di mana-mana. Semua orang menariknya sekarang semua orang merasa paham, merasa tanggung jawab menulis pendek. Ya tentu saja itu penting ya, penting. Tapi seringkali juga semua orang punya hak untuk menyampaikan ide, tapi seringkali ide yang disampaikan itu justru bertujuan bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi juga untuk memperkeruh suasana ya. Sekarang karena media terlalu banyak dan mudah, semua orang bisa menyampaikan itu. Nah, mungkin itu gimana itu sebenarnya fenomenanya sekarang itu orang viralan terkait dengan Rohingya ini. Ada satu fenomena yang mesti kita cek lebih dalam adalah kenapa mereka mengungsi dulu. Kenapa Rohingya itu mesti berpindah tempat. Sebelumnya Rohingya itu diakui sebagai salah satu etnis yang ada di Myanmar. Sebelumnya mereka sempat juga memiliki beberapa tokoh yang berhasil dan menjadi elit-elit di Burma pada masanya. Terus pada tahun 1983 atau 84 saya agak lupa, itu terjadi perubahan konstitusi di Myanmar. Ada satu perubahan konstitusi di Myanmar. Pada saat itu Myanmar mengatakan akan melisting etnis-etnis yang diakui di Myanmar. Rohingya pada saat itu termasuk salah satu etnis yang tidak diakui di Myanmar. Dia dihilangkan etnisnya atau dihilangkan sebagai salah satu suku bangsa yang dari Myanmar. Disinilah sebenarnya letak persoalan pertamanya, kenapa mereka akhirnya harus pergi meninggalkan daerahnya. Kalau kita sebenarnya mereka bisa saja tinggal di daerah tersebut, bisa saja. Tapi ada catatannya. Catatannya mereka harus mengakui dirinya sebagai suku Rakhine. Karena itu provinsi Rakhine itu persis kayak provinsi Aceh. Kalau kita ilustrasikan adalah provinsi Aceh, di situ ada berbagai suku bangsa. Ada suku Rakhine, ada suku Rohingya. Kalau di Aceh ini ada suku Gayo, ada suku Aceh. Nah, pertanyaannya adalah pada saat suku Rakhine, suku Rohingya mau tinggal tetap di Myanmar, dia harus mengakui dirinya sebagai suku Rakhine. Pertanyaan paling sederhana, kita sebagai seorang yang punya etnis atau identitas kebangsaan, mau nggak identitas bangsa kita berubah? Nah, ini yang jadi persoalan di awal. Kenapa mereka sehingga sampai hari ini tetap tidak akan mau. Dampak selanjutnya karena mereka tidak punya memang benar dari segi kemiripan mungkin mereka agak lebih masuk ke dalam rumpun etnis Bangla. Benar, karena ini provinsi Rakhine kan berbatasan dengan provinsi dengan Bangladesh langsung. Benar. Di sisi yang lain, tapi apakah pada saat orang punya kemiripan dan sudah cukup lama tinggal di satu tempat, kok ibaratnya kalau kita bilang kau pulanglah ke Bangladesh atau kau pulang ke Myanmar ke Bangladesh, dia nggak tahu lagi pulang kemana karena sudah beranak pinak sudah beratus tahun. Ini yang menyebabkan salah satu etnis dan yang sangat terpersekusi sehingga dia dianggap sebagai sebuah stateless. Dia nggak punya kewarganegaraan, dia nggak punya tempat tinggal. Inilah yang menjadikan dasar. Sehingga kalau kita mau selesaikan persoalan Myanmar, kita mau selesaikan gimana caranya supaya pengungsi tidak sampai lagi ke Aceh atau tidak sampai lagi ke Indonesia atau tidak sampai lagi kemanapun adalah selesaikan dulu akar persoalannya ini di Myanmarnya. Akar persoalan di Myanmar, akuilah mereka sebagai salah satu etnis yang ada di Myanmar, berikanlah hak-hak mereka. Memang sekarang sedang ada program antara pemerintah Myanmar dan pemerintah Bangladesh di backup oleh beberapa negara untuk memulangkan mereka ke negara Myanmar, ke Rakhine. Tapi mereka dipulangkan, hak warga negaranya tidak diakui. Sama aja. Pertanyaannya adalah ngapain aku pulang? Aku nggak punya status kewarganegaraan. Aku nggak punya hak apapun di sana. Maka mereka hidup di pengungsian. Ini yang menjadi dasar. Dan pengungsian yang dibangun, yang ada saat ini bukan hanya di Bangladesh sebenarnya. Pengungsi Rohingya saat ini juga ada di provinsi Myanmar sendiri, itu di daerah sekitar
Sidway kalau nggak salah saya, itu ada pengungsi Rohingya di situ yang, tapi di situ masih disebut IDPs karena mereka masih di dalam negara. Dan itu ada sekitar hampir 2 jutaan. Baru di provinsi di Bangladesh ini ada sekitar hampir 1 jutaan pengungsi. Nah, ini situasi ini yang menyebabkan mereka sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana. Kalau kita lihat dalam konteks sebenarnya agak-agak mirip dengan konteks Aceh, mereka lah daerah perang daerah ini. Tapi di sisi lain yang membedakan adalah kalau kita bicara dulu perang Aceh, misalnya perang Aceh dengan Indonesia, kan Aceh sempat berperang dengan Indonesia dan damai di tahun 2005 terakhir lah yang kita bilang, walaupun dulu ada cumbuk, ada macam-macam. Tapi perang kita dengan Indonesia atau perang Indonesia dengan Papua itu tidak pernah menghapus suku bangsa Aceh, tidak pernah menghapus suku bangsa Papua sebagai salah satu etnis yang boleh mendiami Indonesia. Kalau ini terjadi pada saat perang Aceh kemarin, anggaplah perang 74 sampai 2004, tiba-tiba rezim Orde Baru merubah statuta Indonesia, mengakui dan mencabut etnis Aceh, kita akan seperti Myanmar. Persis kita akan jadi seperti Rohingya. Karena kenapa? Kita nggak bisa tinggal di Aceh. Ini yang terjadi. Ini yang membedakan, maksud saya membedakan konflik Aceh. Dan ini kalau ingin kasus Myanmar selesai, selesaikanlah konflik di Myanmar. Itu ya. Yang itu yang menurut saya. Sebenarnya 2017 sudah pernah muncul resolusi hasil special reporter yang pada saat itu nggak salah dipimpin oleh Pak Marzuki Darusman, orang Indonesia. Dalam hasil special reporter itu sudah memutuskan adalah genosida untuk yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Tapi lagi-lagi kita bilang politik ASEAN kita. Kalau bagi saya melihat adalah politik saling sandra karena kita daerah-daerah di ASEAN ini tidak semuanya sedang baik-baik saja. Mungkin pada saat Indonesia sebenarnya peluangnya sangat besar sekarang terjadi karena Indonesia adalah ketua ASEAN, peluangnya sangat besar. Tapi kita jangan lupa ada politik ASEAN ini yang tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga. Ibaratnya negara ASEAN ini adalah pingin buat arisan bareng, tapi yuk kita duduk arisan tapi jangan ngomong gosip-gosip rumah ya. Tapi ngomong gosip-gosip yang lain. Ini yang miripnya. Makanya saya bilang negara ASEAN ini mirip kelompok arisan jadinya, nggak bisa berbuat banyak. Untuk konteks negara, untuk konteks penyelesaian anggotanya. Karena kenapa? Pada saat Filipina menekan Myanmar, Filipina akan ditekan dengan isu Mindanao. Karena di tempatnya dia juga ada masalah. Ada masalah sendiri. Di Malaysia misalnya Indonesia menekan Malaysia, kau terimalah Rohingya banyak di Malaysia, dan ini kami bawa semua ke Malaysia. Indonesia akan ditekan oleh Malaysia terkait dengan isu Papua. Indonesia minta ke Malaysia, kau terima Rohingya atau Malaysia akan ditekan dengan isu demokratis di Malaysia karena Malaysia sendiri kan nggak untuk demo-demo. Ini yang politik sandra ini. Maka saya bilang politik ini seharusnya ini yang upaya yang dilakukan adalah tidak bisa hanya di level regional. Tapi jangan lupa di konteks lain juga ada konteks hak veto kan. Karena kalau saya melihatnya ada konteks di luar itu, satu konteks lagi kenapa Myanmar hari ini menjadi sangat kuat. Dan punya backup juga dari negara-negara yang punya hak veto di dunia, yang kita nggak usah sebutin lah mereknya sih yang sekarang. Yang kedua juga kalau kita mau lihat dalam konteks perang yang lebih luas sebenarnya, saya selalu mengatakan tidak pernah percaya ada perang tidak punya landasan. Saya selalu mengatakan salah satu hal yang menyebabkan Myanmar juga punya konflik besar dan kenapa punya Burma atau Myanmar punya kepentingan terhadap Rakhine adalah kutukan SDA loh. Ketika sumber daya alam di situ punya aset sumber daya alam. Ya saya rasa mirip-mirip lah kalau Aceh nanti mungkin selesainya gas arun habis kita baru selesai perang. Apakah pada saat akan selesai? Apakah eksploitasi sumber daya alam di Rakhine selesai, mungkin Myanmar baru bisa balik. Tapi kan kita nggak berharap seperti itu. Iya, tentu saja sebenarnya. Kita tidak berharap itu. Ini maksud saya konteks yang mesti diluruskan dalam konteks perang di penyelesaian Myanmar. Baik. Di sisi yang lain juga kalau kita mau lihat dalam konteks Bangladesh yang hari ini punya 1 juta camp, memang ada satu inisiasi yang diberikan oleh pemerintah Bangladesh membangun tempat penampungan baru. Tapi jangan lupa kita kan punya persyarat. Kalau tempat penampungan baru kok sekali pasang purnama banjir, apakah itu sebagai sebuah solusi? Betul. Tempat penampungan baru juga tidak memberikan harapan hidup karena tanahnya gersang dan sebagainya. Kayak itu sama juga kita memindahkan masalah
Kau hidup di sini, berbaik-baik hiduplah. Kalau kau hidup, kalau kau mau mati, matilah gitu kan. Mirip pola-pola seperti itu jadinya kan tidak menyelesaikan. Walaupun di Myanmar, di Cox's Bazar sendiri itu kita juga punya persoalan, Bang. Cox's Bazar sendiri hari ini campnya sangat banyak. Satu, rentan di situ angka kekerasan, penculikan sesama pengungsi. Tentu pada saat bicara pengungsi, tentu yang paling karena ini, saya punya pengalaman menarik misalnya pada saat pengungsi itu kan selalu yang menjadi hal penguasaan terhadap aset, penguasaan terhadap sesuatu itu kan menjadi sangat penting ya. Pada saat dikasih kue sebiji mereka jarang berbagi karena kenapa? Itu salah sesuatu yang jarang didapatkan di pengungsian. Tapi pada saat itu terjadi pasti akan terjadi konflik, berantem dan sebagainya. Ini yang menyebabkan satu pemicu yang terjadi di konflik. Karena pengalaman tsunami dulu kita. Saya ingat dulu pada saat tsunami kita mesti ngantri ngambil roti ya, Turki itu. Roti Turki ya. Dan kita pada saat dapat roti itu kita pegang dan erat dan nggak mau kita berikan ke orang. Betul. Padahal kita tahu di sekeliling kita banyak juga orang lapar di camp pengungsian itu. Tapi penguasaan terhadap aset itu jadi sesuatu yang sangat nilainya tinggi. Dan ini juga menyebabkan konflik di Myanmar. Belum lagi pertarungan antara blok A, blok B, geng A, geng B ini yang terjadi dengan 1 juta rakyat. orang. Dengan 1 juta orang. Sehingga pilihannya apa? Keluar dari situ mencari penghidupan yang lebih layak. Ya tentu pada saat keluar nggak gratis dong. Betul. Mana ada istilahnya keluar kau makan siang gratis. Kan kita pergi dari sini ke Masjid Raya saja untuk salat Jumat kita butuh effort, butuh energi, minimal jalan kaki atau apa. Kalau nggak jalan kaki kita punya modal sedikit, kita sewa Grab. Bayar. Itu bayar. Kalau kita punya modal lebih, pakai mobil sendiri atau kerasi. Ini juga yang digunakan dimanfaatkan oleh pengungsi Rohingya hari ini. Cara mereka keluar dari Cox's Bazar adalah dengan menggunakan kapal. Kalau pengungsi Rohingya nggak mau menggunakan kapal lagi ada syarat, Bang. Gimana tuh? Kasih aja KTP mereka, biar mereka bisa buat paspor. Kalau mereka bisa bawa paspor baru mereka bisa keluar naik pesawat. Makanya kalau pertanyaannya adalah kenapa pengungsi Rohingya cuma keluar naik kapal? Karena mereka tidak punya. Karena mereka nggak punya identitas lain. Kartu UNHCR itu nggak bisa beli tiket pesawat. Kecuali nanti kawan-kawan ini berubah kartu UNHCR itu bisa beli tiket pesawat. Mungkin kawan-kawan itu akan keluar pakai pesawat. Kayak saya bilang tadi, orang yang punya duit, yang nggak punya duit jalan kaki ke masjid, yang nggak punya duit naik sepeda, semakin banyak duit kan semakin ini. Pengungsi kan kayak itu juga kita bilang, kayak pengungsi dari Timur Tengah, pengungsi dari mana kan masuknya jalur pesawat karena mereka punya kemampuan itu, punya kad itu masih. Pengungsi Rohingya punya apa? Mereka tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Pilihannya adalah keluar dengan modal kapal. 14 juta kalau kita konversikan dengan uang kita emang tinggi lah angka 14 juta itu. Tapi kalau kita konversikan dengan uang Malaysia, kita konversikan dengan uang mereka, itu mereka sebutnya berapa, sekitar 1.000 atau 2.000. Pasti kan kecil uang itu, 1.000-2.000 tuh. Saya nggak tahu apakah 1.000-2.000 itu bisa beli berapa permen di Malaysia di sana. Ya kan? Karena kalau saat dikonversikan ke Indonesia 14 juta tuh bisa beli cendol tenggelam kapal tuh. Kalau kopi Aceh. Semua orang itu beli cendol tenggelam lah kapal itu kan. Karena kita nggak bisa menganggap sesuatu itu angkanya kita konversikan dengan sesuatu yang kita lihat tanpa kita melihat kondisi objektif di sana. Objektif sana apa. Malaysia 3.000 dibanding kalau masuk ke kita udah hampir 9 jutaan. Makanya maksud saya konversinya nggak bisa pada saat cuman bicara isu, bicara pengembangan publik ya, untuk menarik perhatian publik memang harus kita buat angka yang bombastis 14 juta, 7 juta. Tapi kalau kita bandingkan dengan uang mereka, ini maksud saya yang kadang-kadang kita jarang melihat dalam konteks pengungsi Rohingya. Rohingya ya. Jadi sebenarnya mereka dasar paling penting kenapa mereka mengungsi itu kan stateless ya, tidak punya dana. Dan itu bisa terjadi untuk siapapun, untuk Aceh juga ya. Untuk Aceh kan pernah juga orang Aceh hampir stateless walaupun tidak stateless, tapi memaksa banyak orang Aceh untuk keluar. Saya kira pergi ke Malaysia, pergi ke mana. Tahun 2000 saya pernah juga mengelola beberapa, bukan mengelola, kalau bahasa mengelola kesana negatif sekali. Saya juga pernah membantu beberapa kawan-kawan Aceh pada saat itu keluar. Nanti saya dituduh agen ya. Saat saya membantu kawan-kawan Aceh, saya dianggap agen. Tapi pada saat itu ada situasi adalah beberapa aktivis-aktivis kemanusiaan di Aceh itu harus keluar dari Aceh karena ada alasan persekusi dan sebagainya. Pada saat keluar dari Aceh kan tentu tidak selalu menggunakan jalur-jalur yang resmi, Bang. Apakah pada saat tidak menggunakan jalur yang resmi itu dianggap agen juga atau dianggap itu memanfaatkan? Ini yang terjadi.
pengungsi orang Aceh di zaman konflik itu cukup banyak mengungsi, terutama ke Malaysia. Satu sisi pada saat terjadi pengungsian yang harus kita pahami secara bersama-sama dalam tanda kutip akan terjadi persoalan perbedaan gap budaya. Pada saat kita ke Malaysia pasti akan berbeda budaya kita dengan budaya Malaysia. Walaupun sama-sama Melayu. Budaya Aceh, yang bahasa Aceh ada juga, pip rokok bab pindah jalannya biasa. Biasanya. Bab pindah jalan. Bab pindah jalan ada ruang berasi pip rokok orang Aceh. Tapi di Malaysia pada saat kita pip rokoknya, isi pak kena proses. Apakah itu budaya yang tidak beradab? Kan nggak bisa dengan apple to apple kayak gitu. Butuh persoalan asimilasi, butuh persoalan penyesuaian dan sebagainya. Ini yang maksudnya yang kita bilang kalau pengungsi pasti terjadi. Di sisi yang lain juga kalau kita melihat sebenarnya, kenapa kita butuh pertolongan dari banyak pihak internasional membutuhkan pertolongan? Karena pada saat kita hidup di luar itu kita nggak akan mungkin bisa dengan serta-merta mencari penghidupan yang lebih layak, Bang. Yang layak, betul. Nah, ada bentuk pada saat itu, misalnya negara-negara yang sudah meratifikasi sudah ini memberikan jaduk untuk para pengungsi. Kalau yang negara-negara yang belum memberikan meratifikasi, tentu jaduknya diberikan oleh lembaga-lembaga internasional. Kalau itu mungkin kita bisa tanya lah sama-sama orang Aceh yang zaman-zaman itu pernah mengungsi. Punya kad UNHCR kad UNHCR itu kan dulu kartu keramat orang Aceh kalau keluar kan. Ada cerita pula lagi lompat pagar kantor UNHCR bilang, oh ya aku pengungsi, aku butuh pengamanan dulu. Itu ada cerita-cerita itu di Malaysia. Kita bisa tanya itu dan saya dapat cerita-cerita kayak itu dari beberapa orang Aceh. Dan ini juga penting. Karena kapan orang itu bisa dikembalikan ke negaranya? Kapan pengungsi Aceh dulu kembali ke negaranya setelah ada MOU Helsinki? Berarti kapan pengungsi Myanmar? Kalau kata Pak Mahfud kan mau dibalikan kan? Cuman saya nggak tahu Pak Mahfud mau kirim kemana nih? Apakah kirim ke Bangladesh atau kirimkan ke Myanmar lagi? Karena saya nggak tahu, saya nggak ngerti pola pemahaman Pak Mahfud dia apakah kirim ke Bangladesh atau kirim ke Myanmar. Kalau kirim ke Bangladesh, COD-nya pakai apa? Siapa yang terima di Bangladesh? Kan pakai Shopee aja ada yang terima, Bang. Masa pakai ini nggak ada yang terima? Kan? Atau pakai agen? Jangan pakai jasa agen juga nanti. Aku khawatir. Jangan tanda kutip. Ini maksud saya yang mesti diluruskan. Kalau mau selesaikan, mau mengembalikan pengungsi Rohingya ke tempatnya, yang betul-betul aslinya, selesaikanlah gitu. Apa yang terjadi di tempat tersebut. Apakah damai atau ada situasi yang berubah di situ. Genosida tidak terjadi lagi atau apa, ini yang mesti diselesaikan dulu di Myanmarnya. Baru kita bilang kembalikan. Sama kayak Aceh. Selesai MOU Helsinki baru kembali. Padahal ada juga loh sampai hari ini beberapa orang Aceh yang belum kembali. Yang bahkan tidak mau kembali kayaknya. Yang kayaknya nggak akan kembali karena merasa dirinya belum terlalu aman di Aceh. Kalau dia belum terlalu aman di Aceh atau sudah enak di tempat pengungsi. Jangan-jangan malah keenaan ya. Kalau itu saya nggak tahu, tapi beberapa yang saya diskusi, saya ketemu masih saya ngobrol sama beberapa yang masih di luar hari ini, dia merasa dirinya tidak aman. Dia pada saat itu kenapa? Dia tidak mengatakan dirinya sepakat dengan perdamaian. Sehingga dia nggak kembali. Pada saat dia kembali dia terjadi kan alasan orang mengungsi karena ada satu ancaman terhadap diri dia yang bisa menyebabkan dia mengalami kematian atau mengalami kehilangan sesuatu. Makanya pengungsi Aceh hari ini yang masih ada di sebagian Eropa, akan terutama Eropa Barat, Denmark dan sebagainya, itu kan nggak kembali, karena alasan itu tadi. Hasan Tiro saja baru dapat kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun MOU Helsinki. Itu persoalan dia merasa nyaman, merasa damai dengan apa situasi yang terjadi. Nah, makanya pertanyaan saya pada saat Pak Mahfud lagi-lagi saya mengatakan ingin kembalikan mereka, kembalikan kemana? Kalau kembalikan ke Myanmar, nanti kembalikan ke sarang harimau. Kan kembalikan ke sarang harimau pasti diterkam. Kalau kembalikan ke Bangladesh, seperti yang kita cerita tadi, isu kemiskinan masih tinggi. Apakah kembali ke dalam camp? Kembali ke tempat pengungsian, berarti mereka menjadi pengungsi lagi. Ini situasi yang menurut saya yang tidak enak. Makanya butuh situasi perdamaian supaya mereka bisa kembali lagi ke negara asal. Dan dalam proses perdamaian di sana dan lain sebagainya, tentu saja di Aceh ketika mereka datang itu harus ada penanganan sendiri. Nah, itu yang menarik sebenarnya, karena beberapa tahun yang lalu ketika orang Rohingya datang ke Aceh dari laut ditarik ke darat. Nah, sekarang sudah di darat didorong ke laut. Gimana itu? Saya melihat sebenarnya ada satu fenomena yang berubah hari ini dalam konteks penanganan fungsi, Pak.
dulu satu sisi kita akui tidak akui kita punya orang-orang di pemerintahan itu yang peduli dalam tanda kutip terhadap isu pengungsi. Dia mau ngambil peran. Karena bicara tentang penanganan pengungsi itu ada peran pemerintah yang paling lumayan menentukan terkait dengan penanganan. Karena kenapa? Bicara penanganan pengungsi kayak kami lembaga kemanusiaan ini, kami kan bukan orang yang punya tempat, Bang. Kami nggak bisa punya tempat untuk menangani mereka. Sehingga kalau tempat sudah ada, ini menjadi solusinya. Hari ini kan di Aceh belum ada tempatnya. Tempatnya. Kenapa ada perubahan karakter di masyarakat? Saya nggak menyalahkan masyarakat. Saya nggak menyalahkan. Karena kenapa? Informasi kadang-kadang yang diterimakan itu sangat beragam. Pengungsi Rohingya jorok. Pengungsi Rohingya melakukan kekerasan terhadap warga. Pengungsi Rohingya mencuri, pengungsi Rohingya apapun. Pada saat ada pengungsi melakukan kesalahan yang sesuai hukum pidana Indonesia, tangkap dan proses. Tapi selama ini kan nggak ada proses. Karena kenapa? Kasusnya tidak ada. Kasusnya tidak ada. Pengungsi yang melakukan kekerasan terhadap warga tidak ada. Rohingya saya nggak tahu di luar konteks Aceh ya. Saya nggak Rohingya nggak ada. Saya nggak pernah menemukan ada orang Rohingya pukul orang Aceh. Saya belum pernah menemukan kasus itu sejak saya menangani isu pengungsi. Saya juga belum pernah menemukan kasus orang Rohingya perkosa warga Aceh, belum. Kalau kasus kekerasan antar warga Rohingya ada. Itu ada karena sama-sama pengungsi, sama-sama pengungsi saya bilang tadi, karena ada persoalan perebutan sumber daya tadi. Merasa kalau udah dapat sesuatu itu dia harus memegang penuh. Kalau dikasih ke orang akan hilang haknya. Itu ada terjadi. Karena itu ada psikologis konflik, Bang. Psikologis kita pasca tsunami juga kayak gitu kan. Pada saat dikasih beras sama Save the Children, dikasih beras sama WFP, dikasih beras sama siapapun, kita kumpul di kita. Padahal nggak habis juga. Padahal waktu kita makan sebulan pun nggak habis barang tuh. Ini juga yang terjadi dalam konteks pengungsi yang ada di ini. Maka perang sesama mereka. Kalau konteks pengungsi Rohingya jorok saya nggak bantah. Karena kenapa? Fasilitas yang tersedianya sangat minimal. Iya, betul. Ini ada pengungsi yang di ex-imigrasi itu 508 orang. 8 orang. Toilet cuma 20, Bang. Berarti bengok kan harus mau perang-perang berebut-rebut sebagai harimau kan? Itu juga. Yang kedua juga ada karakter mereka yang emang mereka tuh tidak punya kapasitas pendidikan sampai segitu. Kan orang Aceh baru sekarang lah belajar PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, belajar ini belajar itu. Dulu orang Aceh, saya ingat pas saat kita bangun kamar mandi dalam rumah aja, peka depan toek dalam rumah. Dulu. Pada saat kamu masukkan kamar mandi ke dalam rumah, karena ada konsep orang Aceh dulu kan kamar mandi itu jauh dari rumah. Kalau nggak kalau dibangun, kalau nggak ke kebun ya pakai cangkul tanam sedikit. Atau WC terbang. Kan konteks itu terjadi perubahan. Dan itu kita bayangkan lah untuk orang Rohingya kita masa lalu. Kita masih peradaban seperti itu. Kita ukur dengan konsep kita sekarang. Kita ukur dengan angka kita sekarang. Udah ngomong stunting, udah ngomong MCK yang baik dan benar, udah ngomong cuci tangan. Dulu pandai orang Aceh jebu pakai raja roh. Raju, baru pakai cancap, pakai sendok dulu. Inilah harus kita bandingkan adalah kalau kita mau melihat Rohingya itu secara fair adalah kita bandingkanlah konteks peradaban Aceh itu era 60-an 70-an. Karena kenapa? Peradaban Rohingya itu berhenti di era 84, Bang. Peradaban mereka berhenti di situ. Karena dulu mereka sempat pintar dan sebagainya, tapi peradaban mereka berhenti di era 84 pada saat hak mereka sebagai warga negara dicabut. Kenapa berhenti hak pendidikannya, berhenti hak atas kesehatannya. Makanya waktu ada relawan-relawan bilang Rohingya nggak ngerti pakai softtek. Softteknya mereka nggak pernah lihat. Kayak mana kita suruh pakai softtek? Peradaban mereka bukan program softtek. Pada saat lihat Mama Lemon karena ada logo jeruk lemon, dia pikir sirup lemon. Kan bikin minuman. Karena apa? Warna hijau, lah botol. Botolnya cantik. Kan dipikir aja fruity rasa lemon. Rupanya Mama Lemon. Kayak inilah peradaban. Kita membandingkan peradaban mereka dengan kondisi kita hari ini. Enggak max, enggak apple to apple. Ini yang mesti kita lihat dalam konteks penyelesaian Rohingya. Kalau ini terus-terusan yang digoreng, saya merasa itu yang harus dibenahin dalam persoalan ini. Makanya saya bilang penting hadir pemerintah untuk menjelaskan situasi-situasi seperti ini. Ada gosip, ada isu yang paling center menyebar adalah kapan kita urus Rohingya,
kita masih miskin. Ngapain Kita urus- sendiri nggak bisa, belum selesai mengurus diri kita belum sendiri. selesai mengurus tadi. Pertanyaannya adalah yang diurus oleh pemerintah kan hanya tempat. Makan ada lembaga-lembaga kemanusiaan, ada UNHCR, IOM, JRS dan sebagainya. Kesehatan sudah ada yang nanganin. Kalau Anda mau dapat layanan seperti ini boleh. Anda jadi pengungsi dulu. Kalau misalnya warga Aceh mau dapat layanan kayak ini, berarti warga Aceh datang ke Malaysia jadi pengungsi. Fungsi dan dapat juga. Tapi harus perang dulu. Harus stateless dulu. Kalau nggak akan dapat layanan ini. Masa kita mau dapat layanan khusus, kita nggak mau ada situasi khusus. Ini kan layanan khusus nih, layanan khusus terjadi karena ada situasi khusus. Masa kita ingin dapat layanan yang sama? Masa kita pingin, pertanyaannya oke lah kita mau dapat layanan dengan proses dikasih makan pakai nasi bungkus, mau nggak kita tinggal di bawah tenda? Orang Aceh, ini orang Aceh pingin dapat layanan yang sama ya, dengan fungsi tinggal di bawah tenda, MCK-nya di situ. Kalau mau boleh dapat gitu, perbandingannya harus apple to apple. Saya yakin setelah ngomong ini saya akan dibully Pak. Saya yakin, tapi inilah konsekuensi harus kita jelaskan. Ini konsekuensi yang sekarang harus apple to apple kita melihatnya. Masa pengen dapat layanan khusus, kenapa saya bilang pengen dapat layanan khusus? Kalau pengen dapat layanan khusus kesehatan gratis, pendidikan yang baik, hiduplah di Aceh. Kenapa? Ada JKA. Itu layanan khusus yang didapatkan oleh masyarakat Aceh. Tajak Medan, hana berlaku JKA-nya bang. Tajak Medan, tajak Bak Rumah Sakit ada Malik, kita jangan jupat kartu KIS. Hana berlaku. Karena kenapa? Beda teori-teori, beda pelayanan khususnya. Ini maksud saya mesti kita cek dalam konteks kenapa ada bantuan dalam konteks Aceh, pengungsi diberikan makan dan sebagainya. Atau gini aja lah, saya bertanya kepada kawan-kawan yang ada di Aceh dan semuanya adalah, mau nggak kawan-kawan tinggal dalam rumah, yang anak-anak milenial sekarang yang merasa dirinya gaul-gaul dan sebagainya, punya TikTok dan sebagainya, tinggal dalam rumah, nggak usah pegang HP. Ya kan, kayak pengungsi itu nggak dikasih HP, tidur di alas nggak pakai kasur, listrik sederhana, listrik kipas angin BAC, kipas angin. Waktu mau makan ngantri makan seminggu saja, saya bilang mau nggak kita dibatasin kayak gitu. Memang dikasih makan, makan dikasih, buah dikasih, layanan kesehatan ada. Cuma Anda nggak boleh pergi ke warung kopi selama seminggu. Duduk dalam rumah, HP nggak usah pegang. Betah nggak? Ya, dan rame-rame. Mati lampu setiap menang susah. Mati lampu 5 menit kakabu. Mati lampu 5 menit. Itulah logikanya, makanya saya bilang nggak bisa kita lihat pakai logika kita. Ini harus dilihat dipandang sebagai logika yang berlaku untuk cara penanganan yang berbeda. Ya, saya kira memang satu tadi memang penting untuk menjelaskan kepada warga ya. Tapi apakah tidak ada kemungkinan? Ini kemungkinan ya. Saya duga. Ada pengalaman masa lalu terkait dengan penanganan Rohingya yang itu membuat masyarakatnya tidak nyaman sehingga waktu datang lagi mereka tidak mau lagi. Dulu kan pernah mau, tapi kok sekarang tidak mau. Jangan-jangan dulu ketika mereka mau, mereka bantu malah menyusahkan masyarakatnya sehingga mereka sekarang tidak mau. Nah, itu gimana? Ada satu kasus yang menjadi titik pukul atau titik balik penanganan pengungsi sebenarnya. Pada saat pengungsi datang ada nelayan yang di proses hukum. Satu saja syarat kita nolong pengungsi ini supaya kita nggak kena kasus TPPO adalah jangan ngambil jasa uang 1% pun. Pada saat Anda menolong pengungsi, Anda meminta imbalan, itu akan diangkat oleh pihak keamanan. Tapi pada saat Anda menolong pengungsi, menarik pengungsi dari laut, misalnya Anda tidak mengatakan hanya dengan topeng minyaknya kalian lah kan. Kayak saya bilang tadi, sesuatu itu ada imbalan, tapi meminta nilai lebih. Saya minta lebih nilai kayak gini, misalnya satu pengungsi itu dihargai sekian ribu, satu pengungsi dihargai. Pada saat itu yang jadi proses. Ini yang jadi titik balik. Isu kasus spesial yang ditangkap di tahun 2020 itu menjadi salah satu titik pukul untuk dalam penanganan pengungsi. Baik sampai ada dalam pengungsi tanya bermasalah. Ini yang terjadi terutama di kalangan ada. Kalau di kalangan masyarakat, saya nggak melihat ada unsur apapun. Saya khawatir ini ada sesuatu yang sedang
bermain. Saya nggak ngerti siapa yang bermainnya, tapi ada sesuatu yang sedang terjadi, terutama dalam konteks politik, Bang. Kenapa saya bilang dalam konteks politik? Hari ini tidak ada kejelasan siapa usernya yang harus didengar untuk pola penanganan pengungsi. Karena Jokowi ngomong A, Mahfud ngomong B, Prabowo ngomong C. Ini sebenarnya 3 champion yang harus menangani isu pengungsi ini. Kan Jokowi tangani, Mahfud antar pulang, kan si Prabowo bilang terima di Aceh tapi jangan mengganggu rakyat Aceh. Secara konstelasi politik ini siapa yang mau kita dengar? Nah, ini menyebabkan kebingungan pemerintah daerah Bang hari ini, Bang. Pemerintah daerah kebingungan, masyarakat makin bingung. Sehingga apa, masyarakat bilang ya udah daripada kita kebingungan kita tolak aja. Nah, ini situasi yang terjadi. Maka saya bilang, artinya negara tidak hadir langsung juga. Tidak hadir langsung juga. Jadi maksudnya kita tidak bisa langsung menyalahkan mengatakan penolakan itu betul-betul karena sifat orang Aceh berubah, tapi juga karena negara tidak betul-betul peduli juga. Karena masyarakat cuma satu bertanya, siapa yang akan bertanggung jawab terkait dengan penanganan fungsi? Dan akan berapa lama mereka di tempat yang tepat saya? Dan ini ada yang mampu jawab. Misalnya pemerintah bilang, saya yang bertanggung jawab untuk penanganan fungsi, saya yang mau koordinirnya, yang kasih makan si A, si B, si C. Kalau masyarakat pengen komplain ada sesuatu apapun, lapor ke saya. Dan nggak pernah terjadi, Bang. Dan itu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Sejauh ini belum. Mudah-mudahan ke depan ada. Sejauh ini kita berharap ya. Kami tetap dalam isu penanganan fungsi tak berharap ini ada leadingnya pemerintah. Padahal di Aceh sudah ada Satgas, Satuan Tugas Penanganan Fungsi Luar Negeri yang di-SK-kan oleh Pak PJ Gubernur pada tanggal 17 atau 18 Februari 2023. Hampir setahun lah. Mungkin Desember ini mati SK-nya. Tapi kita belum lihat ada kerjanya. SK-nya sudah ada. SK-nya sudah ada 18 Februari 2003. Ini udah hampir Desember, Bang. SK-nya mati 31 Desember. Kerjanya apa? Menunggu mati SK. Betul. Kan udah ada. Udah ada deh. Misalnya apa sih kebijakannya yang diambil pada saat ada isu pengungsi yang sangat ramai datang nih? Karena ini udah hampir 8 atau 9 bot yang datang. Nggak ada, Bang. Nah, yang ada pada saat rapat Satgas mau terjadi, telepon kaki kanan, telepon kiri. Itu yang terjadi, Bang. Selebihnya nggak ada. Maka saya bilang tadi pemerintah tidak hadir. Padahal sudah ada aturan, sudah ada orang yang ditunjuk khusus untuk penanganan fungsi. Seterusnya pada saat itu terjadi, sudah ada karena pendaratan terjadi di Pidi, di Biren, di Aceh Timur, di Sabang. Ini kan lintas kabupaten nih. Iya. Kalau Pak Wali Sabang telepon Pak Wali Kota Halo semua, bukan Kang Ongke sama pangkat. Sama pangkat kita nggak mungkin. Telepon ke Aceh Timur juga satu pangkat, makanya harus ada pangkat yang lebih. Siapa pangkat lebih? Gubernur. Karena sudah terjadi di lintas kabupaten. Kok terjadi mungkin hanya di satu kabupaten, baru itu kewenangannya ada di beberapa kabupaten kota. Ini yang terjadi di lintas hari ini. Ini maksud saya jadi pertanyaan saya adalah kemana peran dari pemerintah? Pada saat pemerintah provinsi tidak hadir, atau pemerintah pusat nggak hadir, pemerintah provinsi nggak hadir, pemerintah kabupaten nggak ada disuruh mak kecil. Kecil iplung lah. Ada long je kecil biku plung. Ya, betul. Hebat datanya ini. Aduh, tak plung. Ada plung tanya tak plung awaknya ya. Dia kayak keno. Katanya plung mungkin ada. Enggak bisa telepon orang ni kecuali kita bisa telepon. Pak Musi kayak kan orang. Terus sosial namban. Aduh. Inilah situasi yang terjadi. Iya, betul. Semuanya adalah tidak terkendali dan tidak terlepas tanggung jawab. Iya. Sehingga kenapa rakyat yang masyarakat yang pingin, karena saya hadir di lapangan melihat ada pro kontra, Bang. Ada masyarakat yang menolak, ada masyarakat yang menerima. Kalau misalnya ini dibenturkan tiba-tiba, kan yang korban masyarakat. Iya, betul. Dan sekarang yang cenderung disalahkan adalah masyarakat. Kenapa tidak terima? Kenapa budaya yang sudah berubah, tapi mereka tidak pernah mencoba melihat apa yang mendorong itu, ya. Situasi dulu diterima kok, dulu bisa, dan saya yakin misalnya masyarakat Aceh tetap akan menerima seandainya punya kejelasan seperti yang tadi. Saya mengalami ini di salah satu lokasi pendaratan, Bang. Pada saat kita jelaskan ada upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak, saya nggak tahu provokasi oleh pihak siapa, tapi terjadi masyarakat tiba-tiba mendorong, dan kita hadir untuk menjelaskan. Bang, ayah, kalau Anda mendorong ini, ya di korban masyarakat.
Yang akan jelek masyarakat, yang akan jadi kambing hitam masyarakat, itu didengar, Bang. Tidak terjadi. Kalau ini hanya ngomong adalah lembaga-lembaga kemanusiaan, tapi kok yang ngomongnya pemerintah pasti akan lebih didengar, lebih dengar lagi. Apalagi ada jaminan apalagi kejelasan. ada jaminan kejelasan. Ini akan kita tempatkan di gedung A, gedung B, gedung C. Maka dikasih oleh si A, si B, si C. Lebih jelas. Nah, itu situasi yang paling chaos dalam penanganan pengungsi, Pak. Situasinya sehingga chaos karena itu tadi tidak ada jelas rantai komandonya. Pada Satgas provinsi sudah ada, Satgas nasional sudah ada. Kedua ini nggak tahu saya mekanisme koordinasi. Saya mau mengatakan seharusnya kan kalau pemerintah pusat karena ada kadang ada diksi yang selalu digunakan oleh pemerintah daerah lah, kami perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Kan karena fungsinya kepala pemerintahan dan kepala daerah. Seharusnya kan pada saat dia berfungsi sebagai kepala pemerintahan dia mendengarkan arahan pusat. Tapi saya nggak tahu pusat apakah sudah ada arahan untuk saya mengatakan pengungsi yang datang di Aceh ditempatkan di titik A, itu belum ada. Nah ini yang sangat kita sayangkan sekarang ini. Ya. Oke, ya. Saya kira ini perbincangan luar biasa ya, menarik sekali. Mungkin kita perlu perbincangan dari ini nanti ya, dari unsur masyarakat ya. Kita coba nanti mendiskusikan juga dan supaya kita melihat ini dengan jernih ya, tidak menempatkan masyarakat yang sebenarnya sudah bersedia, sudah berkorban dan lain sebagainya justru seperti tertuduh, tidak ramah, tidak macam-macam. Saya membaca beberapa tulisan itu yang menurut saya tidak fair ya, tidak fair untuk melihat masyarakat yang ini, karena kebutuhan pengungsi itu kan per jam ya, kebutuhan itu kan hari itu juga. Kita bisa mengatakan terima. Ada banyak orang berada di Banda Aceh, di kantor sambil santai-santai, terus dia nulis di Facebook atau di mana media sosial, terimalah ini macam-macam. Sementara dia sendiri mau nggak datang ke sana untuk melayani pengungsi, belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena itu persoalan yang besar ya, persoalan yang besar. Jadi tidak mungkin. Dan yang paling penting seperti kata Mendra tadi adalah kejelasan dari sikap pemerintah. Karena kalau pemerintah jelas sebenarnya masyarakat ya itu sangat welcome dan sangat menerima dengan sangat ramah ya. Dan saya kira masyarakat Aceh juga pengalaman dia mengungsi, pengalaman kita sendiri adalah dulu pengungsi di mana-mana. Kita pengungsi konflik, kita pernah mengungsi ke luar negeri akibat konflik, dan juga kita pernah menjadi edivis di dalam negeri. Dari tahun 2099 sampai 2005, dan kita juga pernah menjadi pengungsi akibat bencana alam. Ya. Dan hidupnya kan seperti itulah pengungsi. Ya kan. Saya kira bukan hanya karena bencana alam, karena konflik juga sering kan dulu mengungsi meninggalkan desa. Kok saya secara personal memang saya adalah pengungsi akibat bencana alam, Bang. Karena tsunami. Karena rumah saya yang dekat pantai, ya saya harus mengungsi pada pagi. Maka saya merasakan ada sedikit perasaan merasakan kayak mana hidup di pengungsian. Maka saya menawarkan tadi, kenapa kalau seandainya kita hidup 1 jam atau berapa jam di camp pengungsian saja kita udah pasti berat ya. Pasti berat ya. Saya mengungsi juga, saya mengungsi di asrama dan banyak makanan ya. Saya dikasih 1 kamar sendiri dengan kasur ya. Dan itu menyenangkan ya. Karena saya mengungsi dan saya menangani pengungsi. Jadi saya sedikit menyenangkan mengungsi waktu itu ya. Saya kira itu bincang-bincang kita dengan Bang Hendra dari JRS, Bang. Dari JRS ya. Dan terima kasih Bang Hendra. Terima kasih Bang, sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya, oke lah. Oke. Ya.